Halo kawan-kawan Geostones, banyak orang percaya bahwa batu-batu tertentu memiliki hodam atau energi khusus yang bisa mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Batu permata selalu dikaitkan dengan kekuatan mistis, mulai dari keberuntungan, perlindungan, hingga energi supranatural. Namun, benarkah batu permata memiliki kekuatan tersembunyi? Atau semua ini hanya mitos yang berkembang dari zaman ke zaman? Apakah ada logika di balik mistika ini? Yuk, kita bahas sama-sama bro. Kepercayaan terhadap batu bertuah sudah ada sejak zaman kuno. Manusia kadang sering menganggap batu sebagai jimat yang membawa pengaruh tertentu. Mitos seperti batu merah delima bisa menghilang sendiri jika tidak cocok dengan pemiliknya, atau batu akik membawa keberuntungan terus dipercaya tanpa bukti ilmiah yang kuat. Namun, jika ditinjau secara rasional, tidak ada bukti bahwa batu memiliki kekuatan supranatural. Apa yang sering dianggap sebagai energi mistis bisa dijelaskan melalui faktor psikologis seperti efek placebo dan sugesti. Pada video kali ini saya akan mengambil pendekatan pemikiran dari seorang tokoh nasional, Bapak Tan Malaka. Buat yang belum tahu siapa beliau, silahkan Google aja atau tonton video-video sejarah beliau di berbagai channel di YouTube dan baca buku-buku tulisan beliau ya. Dalam pemikiran Tan Malaka, dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengkritik cara berpikir mistis yang cenderung tidak berbasis pada fakta nyata atau logis, melainkan pada hal-hal gaib, tahayul, dan kepercayaan tanpa dasar ilmiah. Menurutnya, masyarakat harus meninggalkan cara berpikir mistis yang hanya berdasarkan kepercayaan turun-temurun dan menggantinya dengan pemikiran yang rasional dan ilmiah. Tan Malaka berpendapat bahwa logika mistika ini membuat rakyat mudah ditipu dan dijauhkan dari pemikiran yang ilmiah. Tan Malaka menegaskan bahwa logika harus menjadi alat utama dalam memahami realitas, bukan keyakinan tanpa dasar. Madilog menjadi antitesis terhadap mistisisme yang masih melekat kuat di masyarakat, termasuk jika dikaitkan dalam kepercayaan terhadap batu permata. Logika mistika dalam dunia batu permata dapat diartikan sebagai istilah untuk menjelaskan kepercayaan atau mitos yang dikaitkan dengan sifat-sifat supranatural dari batu permata, yang seringkali mencoba dikaitkan dengan logika atau penalaran ilmiah. Namun, pada akhirnya, seringkali logika ini lebih bersifat metaforis dan subjektif. Contohnya, batu ametis konon bisa mencegah mabuk secara logika. Ini mungkin karena warnanya yang menenangkan, tapi secara mistika, dipercaya bahwa batu ini memiliki energi pelindung. Tan Malaka menyadari bahwa mistisisme sulit dihapuskan sepenuhnya karena sudah menjadi bagian dari budaya. Namun, ia menekankan agar mistisisme tidak dijadikan kebenaran mutlak. Dalam konteks modern, logika mistika bisa dianggap sebagai hiburan semata. Misalnya menonton film mistis atau membaca cerita horor. Selama tidak dipercaya sebagai kenyataan, logika mistika bisa dinikmati sebagai seni atau budaya. Cerita-cerita tentang batu bertuah, batu berhodam, atau energi positif adalah cara manusia untuk memberi makna pada benda-benda indah di sekitar mereka. Namun, penting untuk memandangnya secara kritis. Nikmati keindahan batu permata, hargai nilai sejarah dan geologinya. Tapi jangan lupa, logika mistika pada batu permata ini hanya bumbu pelengkap, bukan sesuatu yang harus selalu dipercaya. Lanjut kita bahas sisi positif dan negatif dari kepercayaan mistika. Nah, sisi positifnya adalah bahwa mitos tentang batu permata seringkali memberikan harapan dan keyakinan bagi orang-orang. Misalnya, batu rose quartz yang dipercaya membawa cinta bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk berpikir lebih positif tentang hubungan mereka. Logika mistika juga menciptakan rasa penasaran yang membuat kita belajar lebih banyak tentang sejarah dan budaya di balik batu-batu tersebut. Sementara sisi negatif kepercayaan ini juga bisa membawa dampak buruk jika seseorang menjadi terlalu bergantung atau tertipu oleh klaim palsu. Misalnya, penjual batu yang mengaku memiliki batu bertuah dengan harga fantastis, padahal batu tersebut hanyalah batu biasa atau batu imitasi. Ada juga risiko mengabaikan logika kesehatan bahkan keselamatan dan menggantinya dengan harapan pada energi mistik batu permata. Alih-alih mistis, batu permata sebenarnya memiliki penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal. Sifat fisik dan kimia batu dapat mempengaruhi bagaimana batu itu berinteraksi dengan cahaya, suhu, atau bahkan reaksi tubuh manusia dalam bentuk sugesti psikologis. Piezoelektrik dalam kuarsa dan pengaruh ion dalam beberapa mineral kadang disalahartikan sebagai energi spiritual. Padahal, ini adalah fenomena ilmiah murni. Sekarang kita telah sampai di akhir video ini. Kesimpulan, antara keindahan,
mitos dan anomali ekstrim. Batu permata memiliki nilai estetika dan geologi yang luar biasa, tetapi mitos mistis seputarnya seringkali tidak berdasar. Memahami batu dari sisi ilmiah akan membantu kita lebih menghargainya tanpa terjebak dalam dogma supranatural yang tidak terbukti. Namun demikian, ada anomali ekstrim tertentu yang memang terjadi di luar nalar kita sebagai manusia, bertentangan dengan hukum fisika dan sains yang kita pahami. Apakah batu tertentu memiliki energi alam? Atau ada energi yang tak kasat mata yang ikut bekerja? Perlu pendalaman yang lebih jauh untuk memahaminya. Bagaimana menurutmu, bro? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di Geostone. Sampai jumpa di video berikutnya.